Mufti Kerajaan Melayu Delhi. Beliau adalah Syekh Hasan Maksum. Murid-murid dari Syekh Hasan Maksum ini mendirikan satu organisasi besar nasional termasuk berkontribusi kemerdekaan Indonesia, itulah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib pulang ke Jombang, Jawa Timur, mendirikan satu organisasi besar berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia, itulah dia Nahdlatul Ulama. Murid itu bernama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bersama dengan Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Lalu kemudian muridnya itu ada yang pulang ke Pulau Sumatera, tepatnya ke Bukit Tinggi, mendirikan madrasah, sekolah, itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi titik temu antara tiga ormas besar ini, sama-sama berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sama-sama bertasawuf Sunni, sama-sama berfikih mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kita beruntung hari ini karena berjumpa langsung dengan murid yang pernah belajar, bertalaqi, bermusyafahah, bermuqabalah dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dari Syekh Ahmad Khatib turun sanadnya ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli turun kepada Profesor Alaidin Koto. Jadi beliau ini murid langsung, bersanad, bertemu, cukup kalau menurut syarat hadis sahih menurut Imam Bukhari. Karena subutul liqa, pernah berjumpa dan bertatap muka. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli punya juga murid yang bertatap muka berjumpa langsung, yaitu Buya, saking grogi lupa nama, Bakhtiar Daud. Buya Bakhtiar Daud punya anak, itulah dia narasumber kita hari ini, Buya Muhammad Abdi. Jadi kalau pakai istilah ahli hadis, Buya Profesor Alaidin Koto itu sahabat, jadi Ustadz Muhammad Abdi ini tabi'in. Ini perlu karena kata Abdullah Ibnul Mubarak, al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama kamu. Kita bersyukur dan berterima kasih juga. Kalau saya baca narasumber kita pada pertemuan yang pertama ini tentang historis Perti adalah Bapak Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada masanya. Lahir tanggal 22 Mei tahun 54. Beliau tahun 68 sampai 73 tamat dari Darun Nahdhah. Saya terus terang begitu membaca biografi tadi senang sekali. Kenapa senang? Karena dengan adanya beliau di Perti, yakinlah kita merubah persepsi. Rupanya Darun Nahdhah ini Perti. Kalau tak adalah beliau, orang menyangka Darun Nahdhah ini Wahabi. Saking banyaknya alumni Darun nih. Tahun 78 ke 82, 74 ke 77 beliau mendapat Bachelor of Art BA, sarjana muda. Kemudian melanjutkan S1 di UIN Jakarta dengan tesis skripsi berbahasa Arab karena memang jurusan bahasa Arab tahun 78 sampai 82. Lalu kemudian beliau mendapat gelar master tahun 88 sampai 90 dari UIN Yogyakarta. Kemudian dari tahun 91 ke 98 di UIN Yogyakarta dan menjadi guru besar. Dan kita merasa senang karena ilmu beliau. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Ustadz Abdul Somad jadi moderator pada hari ini, karena saya menjadi asisten dosen beliau, pengampu mata kuliah studi teks tafsir di Fakultas Tarbiyah. Waktu mengajar di UIN dulu, itu mata kuliah itu diampu oleh Profesor Dr. Munzir Hitami. Lalu kemudian saya diberitahu oleh ketua jurusan, Ustadz Somad nanti yang mengajar, menggantikan Profesor Munzir Hitami. Nama mata kuliahnya studi teks tafsir. Tafsir yang akan dibaca adalah tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari, dan kemudian tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, sampai kepada tafsir Said Tantawi, dari yang
muasir modern sampai ke turos klasik. Mahasiswanya 25 orang. Masuk ke dalam, yang pertama saya tanya, Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Kenapa bisa jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin? Yang bisa menjawab cuma 3 orang. Barulah saya paham, patutlah saya disuruh profesor nih menggantikan. Saya yakin dan percaya, kenapa kualitas itu kurang? Karena mereka tidak belajar di Ma'had Pesantren Perti. Jadi kalau dia tamat Perti, jelas itu semua, khatam kaji. Nah, jadi maka 4 narasumber kita petang ini sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Prof. Munzir berbicara tentang historis Perti. Kenapa mesti ada Perti? Apa kontribusi Perti terhadap perjuangan NKRI? Kenapa Perti perlu ada? Dan bagaimana Perti ke depan? Lalu kemudian dalam bidang politiknya, itu nanti dilanjutkan oleh Prof. Alaidin. Lalu kemudian dalam bidang akidah, kenapa akidah Perti ini Asy'ari? Kenapa kita mesti bermazhab? Kenapa mesti bertarekat? Jadi kita ini lebih spesialis daripada Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu ada majelis tarekat mu'tabarahnya, yang tarekatnya 44 tarekat, yang sampai hari ini dipimpin oleh Buya Al-Habib Lutfi, Buya Habib Lutfi. Lalu kemudian Al-Jamiatul Wasliyah tak ada tarekatnya sama sekali. Sedangkan Perti lebih spesifik tarekat Naqsyabandiyah. Jadi memang kalau hari ini ada diskusi, nanti ke depan siap-siaplah mungkin ada suluk bersama nanti ke depan. Lalu kemudian dalam bidang dakwah pendidikannya itu ada nanti Ustadz Luqman Syarif. Tentu kita semua ada yang pernah belajar di Perti. Kita ingin mengeratkan lagi silaturahim, membangkit batang terendam. Semua yang ada hubungan dengan Perti kita hubungkan hari ini. Oh, ini jelas murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Oh iya, ini perasaan bukan orang Perti. Kalau tuan pergi ke pasar, jangan lupa membeli peniti. Sudah lama kenal dengan Ustadz Al-Dinar, baru hari ini tahu rupanya dia orang Perti. Nah, itu beliau itu ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lama kami sudah bekerja sama, barulah tahu hari ini rupanya dia orang Perti. Kalau tuan pergi ke pasar, jangan lupa membeli belati. Sudah lama kenal dengan Bapak Fakhrul Nas M.A. Jabar, baru tahu hari ini rupanya dia juga orang Perti. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu tengok saya lama temenung tadi, itu sedang menyusun pantun. Tidak memperpanjang mukadimah, kita serahkan langsung. Makalahnya ada di tangan para peserta sekalian, para Buya. Mohon maaf tak dapat semua saya sebut. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, Direktur Bank Riau Kepri, Bapak Sekda pada masanya, Buya-buya, Ashabul Mudir, Ma'ahid, insya Allah semuanya dimuliakan Allah SWT. Waktu kita berikan sampai pukul 3.30, karena setelah itu kita akan persiapan sholat asar. Kepada Syekhuna Al-Allamah Profesor Dr. Munzir Hitami MA, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum wa man tamassaka bil urwatil wusqa. Amma ba'd. Hormat saya yang setulus-tulusnya kepada para buya, para umi yang sudah berkumpul pada hari ini. Karena waktu kita terbatas, saya tidak sebutkan satu persatu, dan terutama terima kasih kepada Buya atau Ustadz ini, karena sudah lancar Ustadz Abdul Somad ini sendiri UAS itu. Ya, di Buya Abdul Somad. Jadi itu udah nggak usah disingkat kalau begitu. Dan
bapak-bapak, jadi Pak Adrianto yang dari DPRD kita,